Sahabat, apa jadinya jika kekuasaan yang seharusnya menjadi berkah justru berubah menjadi kutukan? Di balik tumpukan harta dan singgasana megah, ada sebuah janji yang tak pernah diungkap. Janji laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi setiap pemimpin yang berani mengkhianati amanah. Pertanyaannya, apakah mereka sadar bahwa setiap tindakan zalim yang mereka lakukan sedang menarik mereka ke dalam kehancuran yang tak terhindarkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Muhammad Rafli di channel Penerang Jalan Pulang, tempat kita berbagi hikmah dari Al-Quran dan Hadis agar hidup kita selalu diterangi cahaya Allah. Sahabat, lihatlah di sekeliling kita. Di antara riuh rendah kehidupan, seringkali kita menyaksikan sebuah ironi yang menyakitkan. Pemimpin yang seharusnya menjadi pengayom, pelayan, dan menjaga amanah rakyat, justru berubah menjadi serigala yang rakus. Mereka menikmati singgasana kekuasaan yang megah, sementara rakyatnya menangis di bawah bayang-bayang ketidakadilan. Bukankah kekuasaan itu sejatinya adalah amanah, sebuah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kelak akan dimintai pertanggungjawabannya? Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah seorang hamba yang Allah berikan kekuasaan atas rakyat, lalu ia tidak menasehati mereka dengan baik, melainkan Allah haramkan baginya surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini adalah peringatan keras, peringatan bagi setiap penguasa, setiap pejabat, setiap pemimpin, bahwa jalan menuju surga itu bukanlah dengan menimbun kekayaan, bukan dengan membangun istana-istana megah di atas penderitaan rakyat, melainkan dengan ketulusan melayani, dengan keberanian menegakkan keadilan, dan dengan kejujuran memimpin. Tapi apa yang terjadi ketika amanah itu dikhianati? Apa yang terjadi ketika kekuasaan disalahgunakan untuk menindas, untuk memperkaya diri dan kroni, sementara rakyat dibiarkan hidup dalam kemiskinan? Inilah pemimpin yang gila harta dan kedudukan, hingga rusak agamanya. Dan jika agamanya sudah rusak dan sudah tidak menjadi pedoman dalam hidupnya, niscaya rusak pula lah semuanya. Seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, 2 ekor serigala lapar dilepas memburu seekor kambing, tidaklah lebih merusak dibandingkan rusaknya agama seseorang akibat gila harta dan kedudukan. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmizi. Dalam hadis lain diriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan kesusahan bagi penguasa yang zalim dan menindas umat beliau. Ya Allah, siapa yang mengemban tugas mengurusi umatku, kemudian dia menyusahkan mereka, maka susahkanlah dia. Siapa yang mengemban tugas mengurusi umatku dan memudahkan mereka, maka mudahkanlah dia. Hadis riwayat Muslim. Ketahuilah, laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu nyata. Laknat itu bukan hanya berupa azab di akhirat kelak, tapi juga bisa datang dalam berbagai bentuk di dunia ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Hud ayat 113, "Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim, yang menyebabkan kamu disentuh oleh api neraka. Dan sekali-kali kamu tidak mempunyai seorang penolong pun selain Allah. Kemudian kamu tidak akan diberi pertolongan." Ayat ini tidak hanya ditujukan kepada penguasa yang zalim, tapi juga kepada kita semua, rakyatnya. Ketika kita berdiam diri melihat kezaliman, ketika kita tunduk pada ketidakadilan, sesungguhnya kita sedang mendekatkan diri pada laknat itu. Kezaliman penguasa tidak hanya menghancurkan tatanan sosial, tetapi juga merusak keberkahan di muka bumi. Lihatlah bagaimana bencana demi bencana seolah tak henti-hentinya datang. Bukankah itu adalah teguran dari Allah? Imam Al-Ghazali pernah berkata, "Jika Allah menghendaki kebaikan pada suatu kaum, Dia akan menguji mereka dengan pemimpin yang adil. Sebaliknya, jika Allah menghendaki keburukan pada suatu kaum, Dia akan menguji mereka dengan pemimpin yang zalim." Sejarah telah berulang kali membuktikan dari masa ke masa, para pemimpin yang menindas rakyatnya selalu berakhir tragis. Fir'aun yang menganggap dirinya Tuhan
Namrud yang sombong, semua hancur di hadapan kekuasaan Allah yang maha dahsyat. Laknat Allah itu tak pernah salah alamat. Ia akan mengejar kemanapun para penguasa zalim melangkahkan kakinya. Harta yang mereka kumpulkan tidak akan membawa kebahagiaan. Kekuasaan yang mereka genggam tak akan memberi ketenangan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus pasrah pada keadaan? Tentu tidak. Kisah tentang Nabi Musa alaihissalam dan Fir'aun adalah pelajaran bagi kita bahwa kebenaran seberapapun lemahnya akan selalu menang melawan kezaliman seberapapun kuatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangan. Jika tidak mampu, maka ubahlah dengan lisan. Jika tidak mampu, maka ingkarilah dengan hati. Dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim. Ini adalah seruan untuk bertindak, seruan untuk bersuara, dan seruan untuk menolak kezaliman. Karena dengan berdiam diri, kita sama saja menjadi bagian dari laknat itu. Ingatlah sahabat, sejarah akan mencatat, dan setiap perbuatan, sekecil apapun akan dimintai pertanggungjawaban. Pilihlah jalan kebenaran, tinggalkan jalan kezaliman, agar kita tidak ikut terperangkap dalam laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat dimanapun berada, terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini membawa manfaat dan kebaikan untuk kita semua. Mari kita selalu berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga kita dan keluarga kita dari api neraka dan memberikan tempat terbaik di surganya yang penuh kenikmatan. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa dukung terus channel Penerang Jalan Pulang dengan subscribe, like, komen, dan share agar channel ini terus berkembang dan agar semakin banyak saudara kita yang mendapat cahaya hidayah. Misi kami sederhana, agar channel Penerang Jalan Pulang menjadi penerang dalam perjalanan pulang kita menuju Allah. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.